Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem operasional general insurance syariah atau asuransi kerugian syariah dan life insurance asuransi jiwa syariah dalam mengeliminir gharar, maisir, riba, dan kontrak yang batil. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Septia Wizar Anggreni. Selanjutnya ada Fitri Aryani Ramadanti dan saya sendiri Mustaqim sebagai moderator dan pemateri. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, insurans general atau asuransi kerugian syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 menyatakan bahwa asuransi kerugian syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya, pada pengelolaan dana asuransi kerugian syariah terdapat pada bagian berikut. Life Insurance atau asuransi jiwa syariah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 Poin 3 menyebutkan bahwa usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berguna untuk saling tolong-menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidup peserta atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian. Dan besarnya ini telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, dalam asuransi jiwa mempunyai produk diantaranya yaitu asuransi berjangka, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan juga ada unit link. Nah, dalam pengelolaan dana pada asuransi syariah ini menganut pada sistem investasi yang terbebas dari unsur ribawi. Dan asuransi jiwa syariah ini berasaskan saling tolong-menolong dengan berbagi risiko kepada peserta yang lainnya. Nah, secara singkatnya, sistem operasional dari asuransi syariah yaitu setiap peserta menyetorkan kontribusi kepada pengelola atau perusahaan. Dan selanjutnya pengelola akan mengalokasikan dana tersebut ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabaruk atau rekening derma yang rekening bersama dan rekening pribadi peserta. Dan jika peserta mengalami risiko sakit, kecelakaan, atau bahkan meninggal, maka klaim akan dibayarkan atau diambil dari rekening tabaruk tersebut melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dan dari hal ini tampak dengan jelas setiap peserta berkontribusi atau berderma kepada peserta yang lainnya yang terkena risiko tersebut. Jadi dalam asuransi jiwa syariah ini semua peserta menjadi penolong dan penjamin satu peserta dengan peserta lainnya. Yang ketiga yaitu sistem operasional asuransi kerugian dan asuransi jiwa dalam mengeliminir gharar, maisir, riba, dan kontrak yang batil. Sistem operasional asuransi syariah dalam mengeliminir maisir, gharar, dan riba adalah operasional yang sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu sesuai syariah dengan menjalankan asuransi syariah yang bersih dari maisir, gharar, dan riba
dengan cara mengganti akad-akad yang terdapat dalam pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, masalah koror ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli atau tolong-menolong atau akad tabaru dan akad mudorobah atau bagi hasil. Masalah maisir dapat terselesaikan apabila perusahaan mau membenahi akadnya. Jenis akad yang dapat digunakan adalah akad tabaru dan akad mudorobah. Pada masalah riba, dieliminir dengan konsep mudorobah atau bagi hasil. Seluruh proses dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba digantikannya dengan akad mudorobah atau akad lainnya yang benar secara syar'i, baik dalam penentuan bunga teknik, investasi maupun penempatan dana ke pihak ketiga. Semua menggunakan instrumen akad syar'i yang bebas dari riba. Prinsip-prinsip asuransi kerugian. Yang pertama, prinsip berserah diri dan ikhtiar. Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan yang ada di seluruh alam, maka menjadi haknya pula lah untuk memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya atau merenggutnya dari siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, prinsip tolong-menolong. Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional asuransi syariah. Tolong-menolong dalam Al-Quran disebut ta'awun, dan inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ia adalah fondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Yang ketiga, prinsip saling bertanggung jawab. Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lainnya. Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insani. Rasa itu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, membantu sesama, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk kemaslahatan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, dan harmonis. Yang keempat, prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan. Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan adalah hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Allah dalam surat Quraisy memberi janji keselamatan dari ancaman kelaparan dan ketakutan. Yang kelima, yaitu prinsip i'tikad baik. Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman, atau penyertaan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi. Yang keenam, yaitu prinsip ganti rugi. Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Jika sewaktu-waktu mengalami musibah, maka telah tersedia sarana ganti rugi, dan sesuai dengan perintah Rasulullah kepada sahabatnya, lebih baik kamu meninggalkan keturunanmu kekayaan daripada meninggalkan mereka miskin sambil memohon pertolongan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketujuh, prinsip penyebab dominan. Prinsip penyebab terdekat mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. Apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab akibat terputus dan sebab baru itu
dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian. Kemudian yang ke-8, prinsip hak pengalihan atau prinsip pengalihan hak. Apabila tertanggung mengalami musibah, misalnya gedung terbakar dan pihak penanggung telah membayarkan ganti rugi kepada pihak tertanggung dan dimungkinkan pula adanya pihak ketiga yang menyebabkan musibah itu terjadi, maka pihak ketiga tidak begitu saja terbebas dari tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung atau pihak yang terkena musibah, melainkan ada hak pengalihan atau subrogation, penanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga. Setelah menerima ganti rugi dari asuransi, hak tertanggung atas ganti rugi pihak ketiga seperti itu beralih ke tangan penanggung. Peralihan tersebut dinamakan subrogasi. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kontribusi. Adanya kontribusi peserta ke dalam dana tabaruk al-musahamah. Kontribusi adalah suatu bentuk kerjasama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham yang ia miliki. Seseorang dapat saja berasuransi di 2 perusahaan atau lebih dalam satu waktu, namun ketika suatu musibah terjadi, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.